Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Trisari. Saya mahasiswa dari jurusan Manajemen Bisnis Syariah IAIN Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai proposal bisnis saya, yaitu usaha pisang crispy. Pisang crispy merupakan usaha di bidang makanan dengan produk berbahan dasar pisang yang diolah dengan inovasi baru, sehingga menghasilkan makanan atau produk yang enak, gurih, dan juga dapat menarik konsumen. Pisang crispy ini dibuat dengan cara menggoreng pisang yang telah dilapisi oleh tepung panir dengan menggunakan minyak yang banyak. Kemudian dihidangkan dengan saus coklat di atasnya dan juga parutan keju. Selain dapat memenuhi kebutuhan makan konsumen, produk ini juga memiliki nilai gizi seperti vitamin B6, zat besi, dan juga serat yang terkandung dalam pisang. Produk dari pisang crispy ini dijual dengan harga 5.000 per porsinya. Visi dan misi dari usaha pisang crispy. Visi dari usaha ini adalah menjadikan usaha pisang crispy sebagai produk olahan pisang yang nikmat dan diminati oleh semua kalangan masyarakat, serta selalu dicari oleh para konsumen. Visi yang pertama, menghasilkan produk olahan pisang yang berkualitas. Yang kedua, menciptakan produk yang bisa bermanfaat bagi masyarakat. Yang ketiga, menciptakan inovasi-inovasi baru dalam olahan pisang. Yang keempat, melatih diri dan juga menambah pengetahuan dalam berwirausaha. Analisis strategi dari usaha pisang crispy dibagi menjadi dua, yaitu analisis eksternal dan juga analisis internal. Pada analisis eksternal ini terbagi menjadi dua, yaitu analisis pelanggan dan juga analisis kompetitor. Di analisis pelanggan terdiri dari 3 segmen. Yang pertama adalah segmen produk, yang kedua adalah motivasi konsumen, yang ketiga adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pada segmen produk ini, secara khusus usaha pisang crispy adalah untuk para kalangan pelajar, baik itu mulai SD hingga mahasiswa. Kemudian mereka yang menyukai makanan manis, yang berada di sekitar daerah Nayu Timur RT 2, RT 5, Kadipiro, Banjarsari, Surakarta. Motivasi konsumen terdiri dari dua, yaitu motivasi rasional yang terdiri dari ini merupakan produk baru, olahan baru, inovasi baru, produk yang berkualitas, kemudian harganya juga terjangkau. Selain itu emosional, secara emosional ini memiliki kenyamanan yang baik tempatnya. Kemudian adalah analisis lingkungan eksternal dekat. Apabila yang pertama ada ancaman pendatang baru, langkah yang akan dilakukan oleh usaha pisang crispy ini yang pertama diferensiasi produk. Kemudian dia juga memikirkan biaya untuk berpindah tempat dan lain sebagainya. Yang kedua, apabila adanya persaingan yang kuat antara perusahaan yang telah ada, jadi dia akan terus menekankan pada kualitas rasa dan juga produk dari pisang crispy ini. Selain itu menjaga agar tetap terjangkau dan juga pelayanan yang semakin baik. Yang ketiga adalah ancaman produk pengganti. Jadi pada usaha pisang crispy ini nanti dia akan terus melakukan inovasi-inovasi baru. Yang keempat, apabila adanya persaingan yang adanya kekuatan penawaran dari pembeli, nanti dari usaha pisang crispy ini langkah yang dilakukan adalah mengadakan promo, yaitu berupa diskon di mana nanti akan ada pemotongan harga. Yang kelima adalah kekuatan penawaran pemasok. Antara pisang crispy ini akan melakukan kerjasama dengan para pemasok sehingga mereka berdua akan saling menguntungkan. Yang kelima adalah kekuatan stakeholder terdiri dari pemerintah, adanya pemerintah, komunitas lokal, dan juga kreditur. Selanjutnya adalah analisis lingkungan eksternal jauh terdiri dari 4 faktor. Faktor ekonomi. Yang pertama, faktor ekonomi adalah usaha pisang crispy ini telah menetapkan harga yang terjangkau dengan tempat yang strategis, yaitu dekat dengan beberapa sekolah dan juga universitas, di mana akan meningkatkan pendapatan tersendiri bagi usaha pisang crispy. Yang kedua adalah faktor teknologi. Jadi usaha pisang crispy ini telah menggunakan beberapa sosial media seperti WhatsApp dan juga Instagram untuk menunjang kegiatan promosi. Yang ketiga adalah faktor hukum dan juga politik. Jadi nanti kedepannya usaha pisang crispy ini akan membuat SIUP atau surat izin usaha perdagangan. Yang terakhir adalah faktor sosial budaya. Jadi dengan penggunaan sosial media, promosi, itu nanti menjadi suatu budaya komunikasi tersendiri antara konsumen dengan produsen. Selanjutnya adalah analisis SWOT. Pertama, kekuatan dari usaha pisang crispy ini merupakan produk yang berkualitas, harganya terjangkau, kemudian pelayanannya baik, produk tidak mengandung pengawet, kemudian dikemas dan praktis dan juga simpel. Kelemahannya yang pertama, produk merupakan produk yang dapat tahan lama. Yang kedua, tidak cocok untuk mereka yang tidak menyukai makanan manis, dan juga variasi sausnya masih sangat terbatas. Peluang dari usaha ini, pertama tempatnya sangat strategis, kemudian masyarakat Solo adalah masyarakat yang menyukai makanan manis atau cemilan yang manis. Kemudian adalah ancaman dari usaha ini, yang pertama
terus berubahnya keinginan konsumen akan makanan. Yang kedua adalah banyaknya pesaing dengan produk olahan yang sama. Kemudian adalah aspek pemasaran dari usaha Pisang Crispy, terdiri dari 3, yaitu segmenting, kemudian targeting, positioning. Yang pertama adalah segmenting. Segmen dari usaha Pisang Crispy ini terdiri dari menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah usia. Usia adalah mulai dari usia 7 sampai 30 tahun. Pendapatan adalah dapat dibeli dan dinikmati oleh semua kalangan masyarakat. Yang ketiga adalah sosiologi atau keadaan sosial, itu untuk pelajar dan juga masyarakat umum. Targetnya atau targeting dari usaha Pisang Crispy ini adalah untuk seluruh kalangan masyarakat yang menyukai makanan manis dan juga pisang, terutama bagi pelajar dan juga para mahasiswa. Positioning, ini merupakan produk olahan pisang yang dibuat dengan menambahkan saus dan juga parutan keju. Selanjutnya adalah rencana produksi dan juga operasi. Yang pertama, lokasi dan juga tata letak. Lokasi ini sangat strategis karena dekat dengan beberapa sekolah dan juga universitas. Sekolahnya seperti SMA 5 Surakarta, SMP 7 Surakarta, dan juga AUB untuk universitasnya. Untuk tata letak, saya sendiri dalam kegiatan produksi, tata letaknya sangat strategis sehingga dapat melancarkan atau memperlancar kegiatan penjualan. Kemudian adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia dipilih dari orang yang berkompeten dan juga orang-orang yang sesuai dengan bidangnya, pekerja keras, dan mampu melakukan pengelolaan keuangan dengan baik. Yang ketiga adalah bahan baku. Bahan baku dari usaha Pisang Crispy ini ada tepung terigu, tepung maizena, pisang, kemudian ada gula palem, tepung panir, dan lain sebagainya. Kemudian adalah peralatan seperti kompor, gas, wajan, spatula, baskom, dan lain. Yang terakhir adalah aspek keuangan. Jadi, dari usaha Pisang Crispy ini telah membuat estimasi keuangan, yaitu untuk kegiatan operasional selama 22 hari atau 1 bulan, yang terdiri dari investasi awal sebesar 1 juta rupiah, berasal dari pemilik usaha, modal investasi sebesar 471, yaitu investasi berupa kompor, gas, dan lain sebagainya. Kemudian total pengeluaran sebesar 1.320.000 rupiah, ini digunakan untuk kegiatan produksi dan lain-lain. Ada total penjualan yaitu sebesar 2.750.000 rupiah, di mana ditargetkan penjualan selama 1 hari 25 porsi. Jadi nanti 25 itu selama 22 hari, dikali 22 hari. Laba kotor sebesar Rp2.750.000. Kemudian laba bersih diperoleh dari pengurangan laba kotor dikurangi oleh total pengeluaran, jadi sebesar Rp1.430.000. Sekian presentasi dari saya mengenai proposal bisnis Pisang Crispy. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.